Welcome to Teruntuk Project Podcast, create something to give something. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir kembali di podcast Teruntuk Project. Nah, kebetulan karena di setiap 5 Desember diperingati sebagai Hari Relawan Sedunia, jadi di akhir November kemarin sampai nanti akhir Desember, Teruntuk Project akan meramaikan konten di media sosial kita dengan konten-konten bersama dengan sosok-sosok hebat yang berkecimpung di dunia kerelawanan dan isu sosial. Nah, mungkin teman-teman udah sering lihat ya beberapa belakangan ini kita udah ketemu sama founder dari Taman Baca, dari campaign.com, terus juga dari Mula Kota Tua. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama relawan Teruntuk Project langsung. Jadi kita akan ada dua, kita kedatangan Ilman. Tepuk tangan dulu mungkin buat Ilman. Halo. Nah, nanti ada Dava in frame-nya nanti apa sekarang nih? Nanti aja ya. Dan jangan ngeblur Okay. ya. Titik merah berarti nggak ngeblur kan? Nah, jadi sekarang kita bakal ngobrol sama Ilman sama Dava. Nah, tapi Ilman dulu, kita mulai dari Ilman dulu. Mungkin boleh kenalan dulu, Man. Halo semuanya yang nonton dan mendengar. Halo Kak Salbi, biasa aku panggil Kak, Bunda ya. Kenalin, gua Ilman Akbar sebagai graphic designer di Teruntuk dan udah 3 tahun ya. Betul. 3 tahun setia dengan Teruntuk. Ya, jadi Ilman udah sejak di 2019 gitu ya. Jadi kita sempat buka pendaftaran relawan dan Ilman daftar pada saat itu. Dan sejak saat itu sampai sekarang bertahan di Teruntuk Project. Terharu ya. Walaupun Ilman sempat cabut dulu karena kesibukannya, tapi nggak berapa lama kemudian balik lagi. Dan itu mungkin sesuatu hal yang disyukuri banget sama Teruntuk Project ketika punya teman-teman relawan yang mau bergabung sama kita. Nah, salah satunya Ilman. Nah, mungkin Man, karena kita meramaikan konten ini terkait kerelawanan dan lo nggak cuma jadi relawan di Teruntuk Project aja, tapi lo juga menjadi relawan di beberapa tempat lainnya gitu ya, udah ngerasain berbagai bentuk kegiatan juga. Mungkin boleh nggak diceritain makna kerelawanan buat lo itu apa sih? Makna kerelawanan bagi gua adalah ketika kita atau lo itu senang melakukan sesuatu dan rela melakukan sesuatu supaya orang lain juga ikut senang atau terbantu. Oke, luar Dan biasa. juga terlepas dari apapun imbalannya, kita nggak mengharapkan imbalan apapun. Yang penting kita bisa ngelihat orang itu senang dan terbantu aja. Asik, bijak banget ya Ilman ya. Kita tepuk tangan dulu buat Ilman. Keren. Nih kadang-kadang Ilman serius ya, jadi pas banget nih konten buat teman-teman. Ilman serius. Oke, nah itu makna kerelawanan buat Ilman. Nah, mungkin boleh diceritain nggak Man, kegiatan kerelawanan yang paling berkesan buat lo tuh ketika melakukan kegiatan sosial apa, terus ngapain, mungkin boleh diceritain nggak? Ini kegiatan kerelawanan gue yang paling seru ya, itu waktu gue ke Bekasi selama 3 hari. Oke. Itu kejadiannya bareng sama tumpahan minyak, salah satu BUMN ya waktu itu. Oke. Jadi gue emang kebetulan lagi di sana 3 hari ke suatu desa yang terancam tenggelam karena abrasi, dan gue 3 hari di sana melakukan kegiatan kayak kita menghibur anak-anak, ada kelas juga. Itu gue masih dari komunitas di Bandung selama 3 hari, jadi kita ngerasain gimana sih rasanya tinggal bareng, apa sih namanya kalau pohon-pohon yang di sekitar pantai itu, pohon apa namanya? Ya, nanam bakau juga, pohon-pohon bakau, dan gimana rasanya tinggal di suatu desa yang sewaktu-waktu bisa terancam tenggelam. Dan itu cukup menakutkan juga sih. Bang ngelihat anak-anaknya tetap senang gitu loh. Padahal sekolah mereka halamannya kebanjiran. Tapi mereka tetap excited buat sekolah. Terus kalau kita ajak main juga seneng. Terus kadang mereka juga sama orang-orang baru tuh malah lebih welcome. Oke. Menarik banget ya. Emang kayaknya kalau misalkan kayak jadi relawan berhari-hari, terus mungkin kayak konteksnya kayak bencana gitu ya, itu sangat amat menarik juga. Karena personally juga kayaknya yang salah satu pengalaman kerelawanan gue yang paling berkesan ketika waktu itu di korban tsunami Banten gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sih, kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin survivor gitu ya di sana. Oke, menarik. Nah, itu udah pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Tapi kan di sini lo udah
lama banget nih di Teruntuk Project stay gitu ya. Gue mungkin mau makasih banget itu sama Ilman, karena yang tadinya teman-teman mungkin Instagram kita itu gue edit di Canva gitu ya dengan desain seadanya, tiba-tiba ada Ilman yang bantu untuk bikin brandingnya lebih kuat lagi terkait Teruntuk Project. Nah, mungkin boleh nggak Man ceritain pengalaman lo selama di Teruntuk Project seperti apa sih? Ya, pengalaman gue selama di Teruntuk Project itu, kalau gue bisa kasih review dulu, gue seneng banget sih sebenarnya sama di Teruntuk Project ya. Dan juga pengalaman gue itu lebih banyak karena gue dari awal daftar relawan sebagai graphic designer. Jadi pengalaman gue dari sisi desain juga udah banyak banget. Apalagi tadi kan Bunda Salbi udah bilang ya, kita tuh Bunda Salbi dari awal bikinnya dari Canva. Dan itu cukup challenging juga buat ngebuat suatu komunitas itu bisa eksis secara visual desainnya. Terus juga pengalaman kegiatannya juga seru-seru, meskipun dulu gue jarang ngikut karena kebetulan lagi di Bandung kan. Jadi kerjanya juga secara online. Tapi begitu ikut kegiatannya itu gue bantu foto-foto dan cukup seneng juga sih. Seneng banget sih, bukan cukup seneng banget. Iya, jadi Ilman emang banyak berkontribusi secara desain gitu ya, tapi nggak desain media sosial aja, tapi macam-macam ya Man. Kita sudah melewati banyak proses bikin buku, bikin kaos dan lain sebagainya, sampai harus menguras emosi juga kadang-kadang gitu ya bersama pihak lain gitu untuk ya biar desain itu bisa tersalurkan dengan baik. Misalkan buku kita mau bahas isu apa, ya biar isunya bisa tersalurkan dengan desain yang kuat juga penting gitu kan ya Man. Yang dimana juga aware banget kalau misalkan komunitas sosial, organisasi sosial itu sangat amat penting punya desain yang baik juga ya. Menurut lo gimana Man terkait itu? Menurut gue apalagi di era informasi ini, era digital, siapapun itu, khususnya komunitas harus punya desain yang kuat dan juga punya satu sosok desainer lah yang bisa mengantarkan pesan-pesan dari komunitasnya tersebut. Jadi buat komunitas juga bisa survive di era digital ini. Iya, betul banget. Karena tadi juga Teruntuk Project gak banyak konten online di media sosial, tapi semenjak pandemi mungkin ya kayak menjadi urgent banget nih untuk bikin konten yang menarik juga, salah satunya disalurkan isunya lewat si desain itu sendiri. Oke, nah mungkin kalau misalkan dari Ilman nih, karena Ilman udah jadi relawan, boleh nggak kasih pesan buat teman-teman relawan di luar sana? Oke, buat teman-teman relawan di luar sana, baik yang udah jadi relawan atau baru niat jadi relawan, itu pokoknya kalian lakuin aja, gak harus pikir nanti mungkin gue capek atau kalau jadi relawan kan gak dibayar juga, ngapain capek-capek. Tapi yang penting lu senang melakukan dan bisa ngelihat orang lain tuh seneng. Itu tuh sebenarnya udah rasa terbayarkan ya, ngelihat orang lain seneng tuh. Terlepas lu sibuk kerjaan lain atau apa buat kebutuhan hidup, tapi sebisa mungkin meluangkan waktu untuk menjadi relawan. Dan juga secara emosional jadi lebih seneng sih. Walaupun kalau kita belak-belakan secara, mungkin kita malah jadi keluar uang atau apa ya secara materi, tapi secara emosional malah kita tuh jadi lebih nyaman gitu loh, lebih enak hidupnya juga. Dan mungkin ada hukum karma juga, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya kita juga akan dibantu orang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi kali ya. Ya, tepuk tangan bro. Oke, itu menarik banget ya. Secara emosional juga menjadi ada kepuasan tertentu. Terus di sini ya di-highlight juga sama Ilman yang meluangkan waktu untuk jadi relawan itu salah satu caranya. Kadang-kadang jadi relawan harus benar-benar kayak dengan donasi atau apa gitu ya. Tapi dengan apa yang kita punya sebenarnya kita bisa jadi relawan. Oke, ini berarti gue tutup dulu atau langsung atau mulai lagi pas Dava? Tutup dulu aja. Berarti 2 video gitu nanti. Iya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini bersama Ilman. Terima kasih banyak, Ilman udah banyak banget bantu Teruntuk Project di akhir tahun ini. Semoga Teruntuk Project juga makin bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan menciptakan banyak kebaikan juga untuk ramaikan kebaikan bersama. Itu aja. Kalau misalkan teman-teman mau gabung sama Teruntuk Project, boleh banget untuk pantengin aja Instagram kita biar tahu kalau kita lagi open recruitment. Itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya,